Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kurnia Siregar dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modal ventura. Nah, sebelumnya mungkin kita pernah punya ide bisnis keren, tapi bingung cari dana. Tenang, ada solusinya, modal ventura. Bayangkan, kamu seorang pengusaha pemula yang punya ide startup teknologi canggih, tapi tidak punya cukup modal buat mulai. Nah, disinilah modal ventura berperan. Apa itu modal ventura? Modal ventura ini merupakan lembaga keuangan non-bank atau bisa dikenal dengan nama LKNB yang berarti melakukan investasi yang mengandung risiko yang lebih tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya. Dan hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan mendirikannya perusahaan tersebut, yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang risikonya tinggi. Bukan hanya memberikan modal, tetapi modal ventura ini memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung. Namun demikian, jangka waktu penyertaan modal ventura ini bersifat sementara antara 3-10 tahun. Inilah tujuan penyertaan modal ventura yang ada 7 saja dari sekian banyak, di mana yang pertama adalah untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Di sini misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, yaitu untuk penelitian pengembangan yang bersifat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, biasanya seperti itu. Dan yang kedua, pengembangan teknologi baru, di mana pembiayaan untuk usaha ini memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, bisa jadi seperti itu. Dan yang ketiga, di sini adalah pengambil alihan perusahaan. Jadi, modal ventura untuk pengambil alihan perusahaan yang bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain yang lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Nah, yang keempat, ada kemitraan. Dalam rangka ini, untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang lemah atau kekurangan modal, tetapi tidak memiliki jaminan materi, sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura, akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan dalam membangun satu perusahaan. Nah, yang kelima, untuk mengalihkan teknologi, di mana perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama kemudian pergi ke modal ventura untuk mendapatkan dana dan kemudian mengubah teknologinya menjadi teknologi yang baru. Ini semacam revitalisasi. Kemudian yang keenam, untuk membantu likuiditas, di mana perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas ini ke modal ventura untuk mendapatkan likuiditas agar dapat berkembang perusahaannya. Dan yang ketujuh di sini ada untuk membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugian sangat besar, dan disitulah peran daripada modal ventura sendiri. Selanjutnya ada jenis penyertaan modal ventura, ada 4. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah ini namanya pembiayaan ekuitas, di mana jenis modal ventura yang penyertaan pembiayaan langsung, dalam hal ini melakukan penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha atau yang biasa disebut PPU, dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU atau bagi sahamnya share stock, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua ada semi equity financial. Di sini berarti pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha atau PPU. Dan yang ketiga, untuk mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha baru. Dan kemudian yang terakhir, ada sistemnya kurang lebih bagi hasil, di mana pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas, namun tidak tertutup kemungkinan dengan berbadan hukum atau yang sudah punya PT, jika kedua belah pihak saling menguntungkan. Penerima modal ventura. Penerima modal dana ventura adalah startup atau usaha rintisan yang masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi dinilai punya ide yang kuat, inovatif, dan bisa berkembang cepat. Nah, mari kita lanjutkan. Inilah startup unicorn di Indonesia yang mendapatkan banyak sekali modal ventura. Yang pertama di sini adalah Nadiem Anwar Makarim dengan perusahaannya startup Gojek pada saat itu. Kemudian ada Ahmad Zaki, Bukalapak, William Tanuwijaya, Tokopedia, dan Ferry Yunardi, Traveloka. Yang dimaksud dengan unicorn adalah usaha-usaha yang berada di atas $1 miliar. Kemudian unicorn ini bisa menjadi dekakorn yang belakangan ini agak sering disebut dekakorn. Itu adalah apabila harga atau valuasi daripada perusahaannya mencapai angka $10 miliar Amerika Serikat. Penerima dana modal ventura adalah mereka yang punya keberanian untuk bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Mereka bukan cuma butuh uang, tapi juga butuh dukungan dan arahan yang tepat. Jadi, kalau kamu merasa punya ide usaha yang berbeda, inovatif, dan bisa berkembang, siapa tahu kamulah penerima dana ventura berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga menjadi inspirasi dan menjadi manfaat. Ayo mulai bangun ide dan siapkan langkahmu menuju dunia bisnis inovatif.